Inilah saatnya untuk acara batik Bincang Indonesia Tiongkok. Oke, baik. Nah, untuk persyaratan beasiswa S1 nih Pak, apakah ada persyaratan untuk menulis esai dalam bahasa Indonesia kah, atau mungkin dalam bahasa Inggris atau bahkan dalam bahasa Mandarin Pak? Ada atau tidak Pak persyaratan seperti itu? Ada ya? Dan saya rasa itu semua beasiswa pasti akan minta ya persyaratan seperti itu. Karena sebenarnya esai itu yang lebih penting adalah untuk melihat pola pikir dan rencana studi dari anak ya. Jadi bagaimana dia mempunyai wawasan terhadap jurusan yang dia pilih dan minat dan bakat dia terhadap jurusan tersebut, dan mengetahui seberapa jauh istilahnya pandangan dia terhadap jurusan atau pendidikan bahasa Tionghoa yang akan dia sini di kemudian hari. Memang esai itu memang diperlukan. Saat ini persyaratan esai ada dua, bisa menggunakan bahasa Mandarin atau menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi hanya dua ya Pak, hanya dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Mandarin, tidak dalam bahasa Indonesia ya? Sekarang belum, jadi bahasa Mandarin atau bahasa Inggris untuk esai. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, ini juga yang paling banyak dipertanyakan mungkin oleh para calon mahasiswa maupun pelajar yang ingin berkuliah di Tiongkok adalah mengenai beasiswanya itu sendiri Pak. Nah, beasiswanya mengcover apa aja nih Pak? Apakah juga ada biaya hidup atau mungkin hanya biaya kuliahnya saja atau seperti apa Pak? Oke, beasiswa ini akan mencakup satu, uang sekolah, terus kemudian yang kedua adalah uang asrama ya. Jadi di sana kan tinggalnya di asrama ya. Juga ada tunjangan biaya hidup sebanyak 10.000 RMB per tahun. Nah, tapi tunjangan biaya hidup ini memang bisa berubah sesuai kondisi ya, karena dulu juga nggak sampai 10.000, terus kemudian beberapa tahun terakhir itu disesuaikan menjadi 10.000. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya yang mungkin harus ditanggung oleh peserta adalah satu, mungkin uang tiket ya, penerbangan untuk PP. Terus kemudian yang kedua mungkin asuransi selama setahun dan uang buku. Tapi itu nilainya nggak besar. Oke. Jadi memang tetap ada yang harus dipersiapkan secara pribadi ya Pak, seperti misalnya uang pesawat, uang asuransi ataupun uang buku ya Pak. Tapi itu juga ada cara lain, karena ini kan anak-anak sebenarnya setelah lulus dari program beasiswa ini, mereka kan langsung sudah ada ini ya, maksudnya sudah ada instansi yang menerima mereka untuk bekerja. Jadi ada kayak semacam ikatan dinas seperti itu. Jadi mereka sebelum berangkat itu sudah harus ada koordinasi dengan lembaga di mana mereka nantinya akan mengajar di tempat tersebut. Nah, kadang-kadang ada juga yang sifatnya ada lembaga yang memberikan bantuan kepada mereka untuk biaya-biaya yang tidak tercover, tetapi tentu saja ikatan dinas mereka untuk mengajar mungkin akan sedikit lebih panjang. Ya wajar ya, biasanya memang ada seperti itu ya. Jadi modelnya sebenarnya model beasiswa ini mirip kayak semacam beasiswa dosen ya. Jadi kan seringkali kalau di kampus itu ada beasiswa dosen yang diberangkatkan, terus kemudian mereka kembali menjadi dosen selama periode tertentu. Nah, ini skemanya mirip seperti itu. Jadi mereka setelah kembali ke Indonesia itu satu, sudah pasti ada instansi yang akan menerima mereka untuk kerja. Yang kedua, mereka punya ikatan dinas untuk mendarmabaktikan ilmu yang mereka peroleh. Oke, baik Pak. Jadi memang setelah kita pulang berkuliah dari Tiongkok, kita bisa langsung mendapat tempat kerja gitu ya Pak. Dan kita bisa langsung mengaplikasikan apa yang kita pelajari di Tiongkok, apa yang kita dapatkan dari pelatihan di Tiongkok itu sendiri. Jadi sudah ada tempat-tempat yang bisa menampung kita atau mungkin juga memberikan kita pekerjaan seperti itu ya Pak. Jadi sistemnya adalah seperti ikatan dinas begitu. Oke, menarik sekali ya. Dan mungkin juga kadang Pak pelajar ketika berpikir untuk kuliah ke luar negeri, mereka hanya memikirkan yang enak-enaknya aja gitu ya. Wah, keren nih akan kuliah ke luar negeri dan akan melihat tempat baru begitu kan. Nah, sebetulnya kan sebelum kita berkuliah ke luar negeri ini, apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan? Misalnya kehidupan di sana seperti apa, atau mungkin juga nanti akan mengalami perubahan budaya ya, atau culture shock juga akan dirasakan. Nah,
mungkin Pak Sian bisa sharing nih, apa kira-kira yang harus dipersiapkan oleh pelajar ataupun calon mahasiswa yang ingin berkuliah di luar negeri, khususnya di Tiongkok, seperti apa Pak? Yang pertama kali menurut saya ya, siswa harus punya motivasi yang benar ya. Jadi pada saat mereka berangkat itu mereka sudah siap bahwa saya akan studi di luar negeri, dan kemudian saya punya motivasi bahwa saya akan studi dengan baik. Itu penting sekali, karena sering sekali kalau pada saat apalagi anak remaja ya, pada saat mereka ke luar negeri kemudian melihat dunia yang berbeda, dunia yang begitu luas, kemudian tiba-tiba fokusnya berubah. Nah itu yang nggak boleh. Jadi menurut saya kesiapan mental dan motivasi itu nomor satu, itu yang paling penting, itu harus tahu dulu. Kemudian yang kedua ya harus mempunyai pandangan yang terbuka bahwa setiap negara dimanapun, tidak hanya Tiongkok, itu pasti mempunyai perbedaan dengan negara kami, negara kita ya di Indonesia ya. Nah, bagaimana mereka menyikapi perbedaan tersebut dan mengambil hal-hal yang positif untuk perkembangan negara Indonesia, itu yang lebih penting dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, terus kemudian kalau tips yang lain adalah cara belajar di Tiongkok. Orang Tiongkok memang terhadap pendidikan cukup serius ya. Jadi mereka belajar itu bisa seharian kadang-kadang di kampus. Itu juga harus siap juga. Karena mereka perkuliahan itu memang biasanya pagi dan sore. Jadi pagi itu akan kuliah sampai dengan kurang lebih jam 11 ya, jam 11, jam 11.30. Kemudian mereka akan ada break tuh sampai jam 2 biasanya. Nah kemudian jam 2 akan dilanjutkan lagi sampai dengan jam 5 atau setengah 6. Terus setelah itu makan malam, bersih-bersih dan sebagainya. Kemudian malam itu self-study. Jadi di Tiongkok itu ada satu kegiatan yang namanya self-study. Self-study itu anak-anak akan belajar mandiri, baik mandiri maupun berkelompok. Dan karena mereka tinggalnya di lingkungan kampus kan, biasanya self-study itu juga akan ke kelas. Meskipun tidak ada pelajaran, tapi mereka self-study di kelas. Jadi itu apa ya? Itu memang sedikit yang berbeda, tapi itu akan membawa pengaruh yang positif untuk pembelajaran mahasiswa. Oke, jadi itu hal yang harus memang dipersiapkan ya Pak ketika kita ingin berkuliah di Tiongkok, agar tidak kaget gitu ya, wah ternyata seketat itu pembelajaran di Tiongkok. Nah, selain tadi disampaikan oleh Pak Sian mengenai kuliah pagi dan sore yang sama seperti di Indonesia, lalu sebenarnya sistem pendidikan di Tiongkok seperti apa sih Pak yang berbeda dari di Indonesia? Sebenarnya secara umum hampir sama, cuman di sana mungkin pembukaan periode kuliah sedikit beda ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia rata-rata kan bulan 8 tuh sudah mulai ya, bulan Agustus sudah mulai. Kalau di Tiongkok itu biasanya bulan September. Nah bulan September semester pertama itu akan dimulai dari September sampai dengan sekitar Januari ya, mau ini apa Chinese New Year, itu mau masuk ke Chinese New Year itu mereka akan berhenti berkuliah. Kalau kita di Indonesia ini biasanya kan selesainya sekitar bulan Desember gitu ya, terus kemudian nanti semester 2 Januari sudah masuk ke semester 2. Nah kalau di sana berbeda, di sana sampai Januari. Kemudian mereka akan punya break semester. Break semester itu juga akan termasuk libur Chinese New Year ya, karena di sana Chinese New Year kan dirayakan cukup besar ya. Nah mereka break itu kurang lebih bisa 1 bulan, sama kalau ini hampir sama lah ya. Mereka break semester 1 bulan, kemudian sekitar bulan Maret mereka akan masuk perkuliahan semester genap. Nah bulan Maret ini semester genap itu akan terus sampai selesai sekitar akhir Juli. Nah biasanya kalau di Indonesia kan Juli itu udah libur, kalau di sana belum, Juli itu masih kuliah. Nah kemudian break semester berikutnya itu Agustus, September masuk lagi seperti tadi yang saya ceritakan. Kemudian kalau sistem SKS-nya hampir sama, jadi di sana juga masih menganut sistem SKS ya, satuan kredit ya. Jadi mereka punya mata kuliah, kemudian tiap mata kuliah punya pembukuan berapa SKS, sama dengan di sini. Terus nanti biasanya di tahun keempat, gitu, tahun ke semester sekitar semester 6, semester 7, itu mulai ada mata kuliah pilihan atau mata kuliah penjurusan apa yang spesialisasi apa yang ingin Anda ambil.
Nah, mahasiswa bisa memilih. Sama juga seperti di sini. Jadi basically sistem belajarnya hampir sama, ujian juga sama, ada UTS, UAS itu juga sama dengan kita di sini. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda banget gitu ya. Oke, baik Pak. Nah, kemudian dari perbincangan kita yang sudah cukup panjang ini Pak, ada yang tertarik nih Pak ingin berkuliah atau mendaftar beasiswa di Perkumpulan Pendidikan Bahasa Tionghoa Indonesia, khususnya di pendidikan bahasa Tionghoa ya Pak. Nah, mungkin bisa ada diberitahu websitenya yang bisa dikunjungi atau mungkin nomor kontak yang bisa dihubungi untuk bisa mengetahui informasi beasiswa lebih lanjut Pak. Oke. Pendaftaran ini setiap tahun biasanya akan dimulai di bulan November ya. Jadi kita memang sekarang sedang bersiap-siap untuk pembukaan tahun depan. Cara yang paling gampang adalah silakan add Instagram kami di Terdiktindo. Ya, jadi Instagram kami @terdiktindo, di add saja. Nanti semua informasi baik mengenai tadi yang HSC, yang tes itu, terus kemudian summer camp, winter camp maupun beasiswa ini akan kami upload di Instagram. Nah, termasuk nanti link untuk pendaftaran dan region-regionnya mana saja. Kalau kita jelaskan sekarang kan banyak lupanya gitu. Ikut di Instagram aja. Silakan di add di Instagram kami di @terdiktindo. Oke, baik. Jadi bisa dilihat di IG @perdiktindo ya Pak untuk beasiswa, untuk mendaftar beasiswa atau mungkin juga mengikuti winter camp, summer camp, dan mungkin juga mengikuti pelatihan untuk guru bahasa Mandarin atau bahasa Tionghoa ya Pak. Sekali lagi Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut pemirsa dengan mengunjungi Instagram di @perdiktindo. Oke, baik Pak, yang selanjutnya ini pertanyaan terakhir Pak. Apakah harapan Pak Xian sendiri untuk hubungan Tiongkok dan Indonesia khususnya di bidang pendidikan? Seperti apa Pak? Harapan kami semoga bahasa Mandarin ini bisa menjadi istilahnya melengkapi ya. Jadi kita memperlengkapi generasi muda ini untuk menghadapi era globalisasi dan 4.0. Seperti kita tahu bahwa sekarang ini kiblat untuk ekonomi itu ada di Tiongkok ya. Kalau kita bicara bahwa bahasa Inggris itu sekarang sebagai bahasa internasional, ya secara internasional memang bahasa Inggris itu digunakan sebagai alat komunikasi yang paling banyak ya. Tapi untuk bahasa bisnis dan perdagangan itu memang yang nomor satu memang bahasa Mandarin. Apalagi sekarang dari sisi penutur asli bahasa Tionghoa ini kan banyak. Nah, untuk menghadapi era globalisasi dan 4.0 ini, maka akan sangat perlu sekali bagi generasi muda untuk belajar bahasa Tionghoa dengan baik. Dan harapan kami juga dengan adanya peningkatan pendidikan bahasa Tionghoa di Indonesia itu akan mempererat hubungan bilateral kedua belah negara dan juga menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama untuk negara Indonesia. Baik. Kita juga berharap demikian ya Pak. Semoga hubungan Tiongkok dan Indonesia bisa terus saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, utamanya untuk Indonesia, dan di bidang pendidikan khususnya bisa sebagai jembatan antara kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan. Karena tentunya ketika kita bekerja sama tentunya akan menjadi lebih baik ketika kedua negara saling memahami masing-masing bahasa, dan itu tentunya akan mempermudah proses kerjasama yang dilakukan kedua negara. Ya baik, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Bapak Sofyan Kwan dari bagian beasiswa Perdiktindo atau Perkumpulan Lembaga Pendidikan Bahasa Tionghoa Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Harian dari Lembaga Koordinasi Pendidikan Bahasa Tionghoa Jawa Timur. Kami berharap semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.